Dalam panduan beramal di pelajaran yang keenam ini jamaah rahimakumullah, kita akan membahas terlebih dahulu bahwasannya panduan berinfak itu bisa menjadikan harta kita bersih. Karena apa? Sesuai dengan panduan. Sehingga hidup itu merasa cukup dan tentunya tidak salah langkah dalam berinfak dan bersedekah. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, sebelum kita melangkah dalam berinfak dan bersedekah, ada beberapa hal yang harus kita fahami bersama. Agar apa? Agar kita bisa ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena terpaksa. Dan juga dengan mantap kita bisa beramal. Yang pertama, hal-hal yang harus kita pahami dalam beramal infak dan sedekah. Yang pertama, yaitu berikanlah yang terbaik dalam kita membelanjakan harta kita. Dan janganlah terperdaya oleh syaitan. Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-267 sampai ayat yang ke-268, pada fokusnya di ayat yang ke-268, Allah berkata, Ya ayyuhalladzina amanu, wa sekalian orang-orang yang beriman, anfiku infakanlah. Apa? Min thayyibat, dari yang baik. Apa? Ma kasabtum, dari apa-apa yang kalian usahakan. Jadi Allah mengatakan, apabila kamu telah berusaha mendapatkan harta dan engkau sebagai golongan orang-orang yang beriman, maka belanjakanlah hartamu itu. Akan tetapi apa? Min thayyibat, dari yang baik-baik, jangan yang buruk. Jadi Allah mengatakan dengan satu panggilan dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman. Ini satu panggilan kepada kita. Akan apa? Akan ada perintah selanjutnya, yaitu kalau engkau orang Islam dan mengaku beriman, maka infakkanlah harta kamu dari apa? Yang baik-baik, dari apa yang kalian usahakan. Apa saja yang kalian usahakan? Wa mimma akhroja, dan dari apa-apa yang telah kami keluarkan lakum untuk kalian, wahai orang-orang beriman. Dari apa? Minal ard, dari bumi. Jadi Allah telah mengeluarkan karunia Allah yang ada di bumi untuk manusia ini, baik itu merupakan harta pertanian, kemudian harta pertambangan dan sebagainya. Maka keluarkanlah dari itu, termasuk hasil perkebunan, yaitu dari bumi, hasil bumi ini yang baik-baik untuk bersedekah atau untuk berinfak. Lalu Allah menyindir, wala tayammamul khabitha, dan janganlah kalian memilih dari apa yang kalian usahakan, yang sudah Allah keluarkan dari hasil bumi untuk kalian itu apa? Yang khaba'ith, yang buruk. Dari apa? Ya minhu, darinya, dari ini tadi hasil bumi ini. Untuk apa? Untuk berinfak. Maka Allah katakan, janganlah kamu lakukan itu hal yang buruk-buruk ini, kamu sedekahkan, kamu pilih dari hasil bumi itu apa? Tungfikun, kalian berinfak. Walastum biakhidhi, dan kalian sendiri tentunya tidak akan mau mengambilnya. Dari apa? Harta atau hasil bumi yang buruk itu. Kalau ada seseorang mengeluarkan hasil buminya disedekahkan dan itu diambil yang paling buruk, mungkin dari hasil buminya, pertaniannya itu, panenannya yang jelek-jelek itu diberikan, maka tentunya kalau kita sebagai orang yang diberi, kita tidak akan mau mengambilnya. Maka Allah mengatakan, illa, kecuali kalian akan mengambil itu, antu'midhu fi, kalian mengambilnya dengan apa? Memincingkan mata fihi, terhadapnya, terhadap apa? Hasil bumi yang buruk dan terpaksa kamu mengambil. Jadi kalau ada infak yang buruk, kamu ini sebenarnya tidak mau mengambil. Kamu pun mau mengambilnya itu karena terpaksa dengan memincingkan mata terhadap. Kemudian Allah menegaskan, wa'lamu, dan ketahuilah siapa? Anallah, sesungguhnya Allah itu ghaniyun hamid, maha kaya lagi maha apa? Terpuji. Jadi dengan engkau tidak menginfakkan harta kamu baik dari hasil bumi itu yang baik-baik, sebenarnya Allah tuh tidak butuh itu. Allah tuh maha kaya. Engkau bersedekah atau tidak, itu kebutuhan kamu sendiri, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini, dari ayat yang ke-267 surat Al-Baqarah, Allah memerintahkan, perintah ini perintah dan harus kita lakukan sebagai kita hamba Allah yang beriman. Kita menginfakkan harta kita, pilihlah dari apa? Min thayyibat, dari yang baik-baik. Dari apa? Min al
dari hasil bumi yang telah Allah keluarkan dengan usaha kita dalam menyongsong rezeki tadi. Dan janganlah kita mengeluarkan yang buruk. Karena dalam suatu riwayat, di dalam hadis Rasulullah pernah menjumpai tatkala di dalam masjidnya ada orang yang berinfak, mensedekahkan hartanya berupa hasil bumi, kalau tidak salah kurma. Kurmanya itu yang dicantolkan supaya diambil untuk orang-orang itu buruk-buruk, yang jelek-jelek, dan tidak ada yang mau mengambilnya, dan Rasulullah menyindir, ini siapa yang mengeluarkan ini kok jelek-jelek. Maka dari itu Rasulullah marah dengan hal itu, dan itu merupakan satu teguran dan sudah Allah tegaskan di surat Al-Baqarah sebagai perintah di ayat yang ke-267, wahai sekalian orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, yang telah kami berikan kepada kamu dari hasil bumi ini, maka keluarkanlah yang baik-baik. Kemudian di ayat yang ke-268, jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan, asyaiton, setan itu ya'idukum, dia itu menakut-takuti kalian dengan apa? Dengan kefakiran. Kalau kamu mau mengeluarkan harta kamu untuk orang lain, wah, harta kamu habis. Kalau kamu keluarkan lagi habis, berkurang-berkurang, maka kamu bisa tidak punya uang, maka tahanlah. Kira-kira seperti itu. Kemudian Allah mengatakan sifat setan itu wa ya'murukum, dan dia itu menyuruh kamu apa? Bil fahsya, kepada sesuatu yang fahisyah, yang keji, justru melakukan kezaliman. Maka dari itu Allah mengatakan, kalau kamu menahan harta-harta kamu ini karena ditakut-takuti oleh setan dan melakukan kekejian, maka Allah menegaskan, wallahu ya'idukum, dan Allah ini justru menjanjikan kepada kalian supaya kalian ini mau berinfak dan bersedekah dengan hal-hal yang baik dari hasil bumi tadi, apa? Maghfirah, ampunan. Jadi ampunan yang diberikan oleh Allah. Mungkin sesama manusia kita bisa minta maaf, tapi yang bisa mengampuni hanya Allah. Maka dari itu di antara syarat kita mendapatkan ampunan dari Allah dalam rangka kita mendapatkannya dari jalan sedekah atau berinfak tadi dari yang baik-baik. Maka dari itu Allah menjelaskan, minhu, darinya, dari Allah sendiri, wa fadlan, dan juga fadilah atau karunia Allah. Jadi Allah ini menjanjikan pada hamba Allah, yaitu yang beriman, supaya mereka ini tetap berinfak dari yang baik-baik. Maka Allah menjanjikan kalau kamu mau seperti itu, memang kenyataannya nanti kamu dapati harta kamu berkurang, memang berkurang dengan hitungan otomatis, tapi Allah memberikan balasan, diantaranya ampunan dari Allah, darinya, bukan dari manusia. Ampunan itu yaitu darinya, minhu, dari siapa? Yaitu Allah, dan juga dikaruniai lagi dengan apa? Nikmat Allah yang lebih banyak. Maka dari itu ini janji Allah. Dan Allah mengatakan lagi, wallahu, dan Allah itu wasi'un alim, dia itu maha luas, memiliki keluasan, dan Allah maha tahu. Jadi dengan kita melakukan hal itu, Allah itu tahu dan akan membalas dari niat kita, dari usaha kita dalam realisasi niat tadi, yaitu berinfak dengan yang baik-baik sebagai contoh kepada manusia lainnya agar tidak terjerumus dari apa? Tipu daya syaitan. Jangan sampai syaitan itu menakut-nakuti kita dan terjerumuslah kita kepada kefakiran, apalagi melakukan kekejian atau perbuatan fahisyah. Maka dari jamaah rahimakumullah, marilah kita memohon pada Allah supaya Allah memberikan kemampuan kepada kita, kemudahan dan istiqomah, supaya bisa kita melaksanakan infak atau membelanjakan harta kita dari yang baik-baik. Maka dari itu apabila ingin membelanjakan, pilihlah mana yang baik, berilah kepada orang lain. Itu salah satu petunjuk. Kemudian kita akan membahas dari panduan beramal yang kedua, yaitu apa yang diinfakkan pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, di sini dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Dalam surat apa? Mari kita lihat.